bencana COVID-19. Saya Susanti Akatapa bersama Anda pagi ini. Kita bersama dalam program Lintas Pagi Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Dan pendengar, dalam segmen diskusi pagi ini kita akan membahas soal merdeka di tengah COVID-19. Besok 17 Agustus kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di tengah situasi pandemi COVID-19, banyak warga menilai bahwa saat ini kemerdekaan sudah mulai terkikis. Seperti dalam program wawancara RRI pagi tadi, warga yang berprofesi sebagai pedagang mengatakan bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, seperti misalnya tidak boleh berjualan di atas jam 8 malam, kemudian pembatasan-pembatasan lainnya, ini berdampak pada ekonomi warga, sehingga mereka menilai bahwa kemerdekaan sudah tidak terasa lagi seperti sebelumnya. Benarkah seperti ini dan bagaimana kita sebenarnya memaknai kemerdekaan di tengah pandemi? Saya akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama sudah bergabung dari luar studio, Bapak Letkol Infantri Farid Yudis Purwanto, Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Dandim. Assalamualaikum Pak Dandim. Baik, kita belum bisa tersambung bersama dengan Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Nanti saya akan bersama juga dengan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangajidea, selaku akademisi dari Universitas Tadulako Palu. Mungkin sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya di RRI Toli-Toli Pak Sangaji. Amin. Kemudian Sama-sama. Juga kita nanti akan bersama dengan Pak Jemi Yusuf, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Toli-Toli. Pak Jemi sudah bergabung bersama kami? Belum ya? Baik, kita akan coba menghubungi kembali Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Sudahkah mendengarkan suara saya? Assalamualaikum Pak Dandim. Assalamualaikum Pak Farid. Ya, Pak Farid bisa mendengarkan suara saya? Baiklah, kita akan coba hubungi kembali Pak Farid Yudis Purwanto. Saya akan mulai terlebih dahulu diskusi bersama dengan Pak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangajidea. Pak Sangaji, tadi dalam opini publik RRI, kemudian juga wawancara RRI bersama dengan sejumlah warga mengatakan bahwa kemerdekaan saat ini sudah tidak berasa lagi seperti dulu karena banyaknya pembatasan-pembatasan. Nah, kalau menurut Pak Dokter sendiri, bagaimana sebenarnya kita perlu memaknai kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Pak Dokter? Ya, ntar saya ganti posisi sopir dulu. Baik. Ya, oke. Terima kasih. Saya kira topik yang sangat menariknya, yang mencoba untuk mengambil analogi antara kemerdekaan dan kebebasan. Ya, kalau kita menangkap analogi itu, saya ingin sampaikan yang pertama, kebetulan pada hari ini kami kawasan perumahan dosen Universitas Tadulako itu sedang dilakukan lockdown, gitu ya. Lockdown itu artinya pembatasan luar biasa yang terjadi oleh karena merebaknya wabah di kawasan perumahan ini ya. Sifatnya mikro tentu saja karena kawasannya sempit di perumahan. Tapi kalau kita mencoba untuk menganalogikan, maka tentu saja tujuan dan kondisinya akan berbeda. Di zaman dulu itu orang dibatasi pergerakannya, diawasi dan sebagainya ya, tentu saja oleh kaum penjajah gitu ya. Dikontrol, bahkan terancam. Tapi ancamannya itu adalah ancaman secara fisik ya. Ada yang sangat terkenalnya itu dengan l'exploitation de nation par nation, exploitation de l'homme par l'homme gitu ya. Eksploitasi manusia terhadap manusia, eksploitasi bangsa terhadap bangsa. Seperti itu. Tapi sekarang ini kita dibatasi oleh makhluk yang kecil yang tidak kelihatan yang namanya virus ya, yaitu virus corona yang belum turun juga sampai saat ini wabah ini. Sama-sama nama pembatasan, tapi
berbeda dalam konteks tentu saja begitu ya. Nah, apa yang bisa kita tarik sebagai benang merah dari kejadian pada masa silam itu sebagai pembatasan dan kejadian pada masa sekarang ini yang juga bernama pembatasan, tapi penyebabnya berbeda begitu ya. Saya kira satu nilai yang bisa diangkat yaitu adalah fighting spirit, gitu ya. Semangat juang, gitu, semangat juang untuk membebaskan diri dari pembatasan. Kalau dulu yang membatasi itu adalah penjajah, maka sekarang yang membatasi itu adalah pandemi atau virus gitu. Penjajah dulu itu kelihatan, tapi fighting spirit itu sama. Jadi semangat juang untuk menghadapinya itu sama begitu ya. Baik. Sama, maksud saya sama dalam artian samanya itu di spirit perjuangannya, bahwa nanti ini pendekatannya itu dengan kedisiplinan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, itu adalah bentuknya modelnya. Tapi baiklah, semangat juang itu sama. Saya kira di situ dulu ya. Baiklah, Pak Dokter, ini yang menjadi stressing. Ya, yang menjadi stressing Pak Dokter, bahwa memang sama-sama ada pembatasan, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah semangat juangnya. Ini harus sama dengan seperti dulu. Tapi coba saya tanyakan ke Pak Dandim 1305 ya. Buol Toli-Toli. Ini kebetulan sudah bersama kita juga, Pak Sangaji. Assalamualaikum Pak Dandim, sudah mendengarkan suara saya ya, Pak Dandim? Ya, Pak Farid sudah mendengarkan suara saya, Pak Farid? Baiklah. Sayang sekali ini belum bisa terdengar dengan baik ya bersama dengan Pak Dandim 1305 Buol Toli. Oke, silakan. Indonesia adalah bunyi dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan jika tanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana dan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa bersama kita lawan dan putus virus corona COVID-19 dengan persatuan Indonesia. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93.
Kita masih membahas soal merdeka di tengah pandemi COVID-19 dan saya bersama dengan Pak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji Dea selaku akademisi dari Universitas Tadulako. Kemudian juga saya sudah bersama dengan Pak Letkol Fadri Yudis Purwanto. Pak Farid. Assalamualaikum. Baik, sayang sekali ini kita bisa bersama Purwanto. Value adalah nilainya, gitu ya. Bahwa bentuk perjuangan itu adalah model. Jadi pembatasan, gitu ya, pakai masker. Togetherness. Tetap sama. Nah, seperti itu. Cuma karena sekarang ini di Palu, yaitu kita bicara tentang antara dan kewajiban, right and responsibility, gitu ya, tentang hak dan kewajiban. Ini dia mempengaruhi semua proses kita bernegara, termasuk dalam menghadapi virus ini, begitu. Jadi orang disuruh untuk tidak sekedar hanya menuntut haknya saja, tetapi juga harus menunaikan kewajiban. Saya dulu pernah membaca satu kejadian di Amerika ya, rakyatnya bangkit kemudian memprotes kepada pemerintah gitu ketika jalan mereka rusak. Tapi bunyi protesnya itu begini, kami ini kan sudah membayar pajak, kenapa jalan rusak? Nah, jadi yang ditonjolkan itu pertama itu adalah hak kewajibannya, setelah itu baru menuntut haknya. Itu kira-kira itu pelajaran yang sangat luar biasa ya tentang kewarganegaraan kira-kira gitu. Baiklah, ini menarik sekali yang Pak Sangaji sampaikan bahwa kewajiban kita dulu baru kemudian kita menuntut hak begitu ya, sehingga semangatnya ini mungkin bisa lebih kuat lagi, bisa kita samakan dengan semangat yang sama dengan mahasiswa ketika dia masuk kuliah kan, kebetulan saya dosen, ya kan mereka harus mendaftar dulu, bayar uang pendaftaran dulu, setelah itu bayar uang kuliah dulu, setelah itu baru menuntut hak untuk mendapat pelajaran. Baik. Kira-kira begitu ya ini analoginya. Baiklah, ya. Kita berharap tentu Pak Farid juga bisa bergabung dengan kita pagi hari ini begitu ya. Kita coba lagi nih Pak Muhammad Nur Sangaji, apakah sudah bisa tersambung? Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Baiklah, ini sudah bisa terdengar suara kita ya. Baik, terima kasih banyak Pak Farid untuk waktunya di RRI Toli Toli pagi hari ini. Tadi beberapa hal disampaikan oleh Pak Muhammad Nur Sangaji kalau kita bicara soal kemerdekaan di tengah pandemi. Menurut Pak Sangaji bahwa sama sebenarnya perjuangannya kalau kita bicara perjuangan di zaman dulu, zaman penjajah dengan sekarang begitu. Semangatnya harus ada. Nah, kalau Pak Farid sendiri menilai apakah sama begitu semangat yang dihadirkan oleh masyarakat sekarang ini dengan di zaman dulu ketika kita bisa membebaskan diri dari penjajahan yang lain bukan dengan pandemi begitu Pak Farid? Iya, pertama memang kita harus
menilai bahwa arti kemerdekaan itu secara harfiahnya bebas, tidak terikat, tidak ada pembatasan. Konteks hari ini ketika kita melawan pandemi COVID-19 memang banyak hal yang harus kita korbankan, kebebasan-kebebasan sebagai pribadi, maupun sampai kepada kebebasan bertindak cara bernegara kita. Semuanya kita mengalami banyak pengorbanan tentang kebebasan itu. Nah, untuk kita kembali memperoleh kebebasan yang saat ini dikungkung, dibatasi oleh pandemi ini, saya pikir itu juga butuh perjuangan, dan perjuangan itu bernilai sama dalam konteks, tetapi spirit perjuangannya itu bernilai sama. Jadi pada saat sekarang ini yang kita butuhkan adalah seperti yang disampaikan tadi, kalau saya tidak salah menyimak sempat terdengar pelan, ada fighting spirit itu. Nah, itu harus dimiliki oleh setiap elemen dari bangsa kita ini, dari aparat pemerintahan, aparat keamanan, masyarakat secara luas, akademisi, tenaga kesehatan, pokoknya seluruh elemen harus memiliki fighting spirit yang sama sehingga kita dapat terbebas dari pandemi ini. Karena pandemi ini tidak bisa kita selesaikan secara perorangan, sektoral, tapi ini butuh kerja bersama, butuh persatuan, butuh kesatuan langkah dan gerak bagi kita semua, sehingga apapun yang menjadi kebijakan dari level atas sampai ke bawah itu berjalan seiring, sejalan, dengan demikian akan ada efektivitas dalam pelaksanaan di lapangannya. Saya pikir sementara itu, Mbak. Baik, kalau faktanya Pak Farid dalam diskusi RRI pagi tadi beberapa warga mengeluhkan bahwa mereka merasa bahwa kemerdekaan ini sudah terkikis, tidak ada lagi kebebasan, ekonomi mereka terpuruk, mau berjualan saja begitu dibatasi. Ini bagaimana kalau menurut Pak Farid? Belum ada semangat persatuan begitu untuk sama-sama bebas dari pandemi. Kira-kira apa yang perlu kita evaluasi begitu, Pak Farid? Iya, saya pikir memang seperti yang disampaikan di awal tadi, adanya pandemi ini mengurangi banyak kebebasan kita. Saudara-saudara kita yang berada di UMKM, mereka memiliki terbatasan uang gerak dan waktu untuk mereka melaksanakan jual beli, aktivitas jual beli yang dapat menopang kehidupan mereka. Nah, bagaimana wujud dari persatuan kita, keseragaman langkah itu kita, misalnya kita ambil kasus pada rekan-rekan UMKM kita. Ya, salah satunya adalah kepedulian sosial, Mbak. Setiap orang pasti memiliki keterbatasan, tapi pada keterbatasan itu di pihak lain, orang lain pasti tetap memiliki kemampuan untuk tetap berbuat untuk sesamanya. Nah, dalam konteks ini, kepedulian sosial, bagaimana kita memperhatikan saudara-saudara kita yang terdampak dari aspek ekonomi, itu akan sangat bermanfaat. Misalnya gerakan-gerakan sosial, berbagi, dan sejenisnya, itu saya pikir cukup berarti. Sekecil apapun gerakan yang kita lakukan untuk mengurangi penderitaan masyarakat kita saat ini sangat berarti, Mbak. Baiklah, kepedulian sosial ini yang perlu digalakan begitu ya, untuk kemudian menyatukan persepsi melawan pandemi bersama-sama sehingga kita bisa merdeka dari pandemi. Tapi saya mau ke Pak Jemi Yusuf terlebih dahulu, Pak Farid dan Pak Nur Sangaji. Pak Jemi kebetulan sudah bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Jemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Susiata Tabah, Bang Farid, dan Bang Nur Sangaji. Assalamualaikum, salam takzim untuk kita semua dan salam sehat. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya di RRI. Pak Jemi, khusus untuk DPRD Toli-Toli, suara rakyat pagi tadi banyak yang walaupun ada pro kontra begitu ya, ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah baik, upaya untuk menjaga rakyatnya. Tetapi di sisi lain rakyat juga mengatakan, masyarakat yang utamanya pedagang, kemerdekaan kita sudah diambil sekarang ini begitu. Kita tidak lagi bebas berjualan, mau keluar kota saja terbatas begitu Pak Jemi. Nah, selaku wakil rakyat apa yang kemudian ingin Anda sampaikan kalau kita kaitkan antara pandemi dengan konteks kemerdekaan Pak Jemi? Jadi terima kasih banyak Mbak Santi. Salam taksim untuk seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia. Pada prinsipnya memaknai hari kemerdekaan di masa pandemi ini, saya pikir sama dengan pelaksanaan kemerdekaan sebelum di masa pandemi.
Yang membedakan kita saat ini di masa pandemi adalah bagaimana bangsa ini tetap harus menjaga keselamatan rakyatnya. Karena biar bagaimanapun hukum tertinggi di sebuah negara itu adalah keselamatan rakyatnya. Upaya pemerintah untuk berupaya melakukan PPKM, pembatasan aktivitas manusia, aktivitas masyarakat, itu merupakan upaya-upaya kita untuk supaya bagaimana bangsa ini bisa cepat keluar atau terbebas daripada COVID. Tetapi di sisi lain kita juga diperhadapkan dengan persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi atau bagaimana aktivitas di masa pandemi ini itu tidak mematikan sumber-sumber pendapatan dari masyarakat kita. Artinya kedua hal ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana melakukan pembatasan, bukan melakukan pelarangan. Nah, pembatasan-pembatasan inilah yang harusnya diterjemahkan dengan baik melalui SOP yang harusnya menjadi kesepakatan kita bersama untuk menjaga agar kesehatan masyarakat itu tetap bisa terjamin. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, di masa pandemi saat ini saya sepakat apa yang disampaikan oleh kedua pembicara tadi bahwa hari ini kesetiakawanan kita, baik kepedulian sosial maupun kesetiakawanan sosial kita, saat inilah yang harusnya kita tunjukkan. Kalau kita menerjemahkan hal tersebut sebagai sebuah nasionalisme, maka nasionalisme itu harus kita wujudkan bagaimana kita mampu untuk bersatu padu, bahu-membahu, kita secara gotong royong untuk bisa saling melindungi dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang memang hari ini banyak masyarakat kita itu yang sangat membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara sebangsanya. Artinya apa? Bahwa di masa pandemi saat ini baik, suaranya tidak terdengar ya Pak? Kepedulian itu adalah kita wujudkan bagaimana kita mampu untuk membantu saudara-saudara sebangsa kita, khususnya yang terpapar dengan COVID saat ini, untuk bisa kita gotong royong untuk bisa membantu mereka. Baiklah. Demikian barangkali Pak Jemi, sebelum saya ke Pak Sangaji, kalau bicara soal solidaritas begitu Pak Jemi, saat ini sudah terlihatkah menurut Anda solidaritas itu? Kemudian bicara soal bantuan dan lain sebagainya, banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikritisi soal bantuan yang tidak tepat sasaran, soal adanya dugaan korupsi dana-dana bantuan, termasuk lokal di toli-toli. Ini mempengaruhikah terhadap kepercayaan publik sehingga solidaritas itu tidak terbangun utuh seperti di zaman penjajahan dulu ketika kita punya semangat yang kuat untuk bisa merdeka, Pak Jemi? Kalau kita bicara tentang penyalahgunaan atau penyelewengan dana-dana COVID, saya pikir tidak ada satupun kejahatan hari ini itu yang melampaui kejahatan kemanusiaan hari ini ketika ada orang yang diberikan kepercayaan, baik institusi pemerintah, menggunakan dana tersebut itu dengan misalnya menyelewengkan dana di masa pandemi COVID ini. Artinya ketika kejahatan itu dilaksanakan, maka saya menganggap bahwa itu termasuk extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Dan saya kalau aspirasi sebagai manusia merdeka, saya mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu tidak layak lagi yang hidup di bumi Nusantara ini. Baik. Dan itu berpengaruh ke kepercayaan publik sehingga sulit untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesetiakawanan begitu untuk saat ini Pak Jemi. Kalau kemudian hal ini terjadi. Artinya hari ini kita membutuhkan trust atau kepercayaan daripada masyarakat. Kalau misalnya orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk bisa membantu seluruh masyarakat bangsa ini untuk bisa keluar bersama-sama di masa pandemi ini, lantas mereka yang atas kewenangannya menggunakan kewenangan tersebut untuk memperkaya diri atau untuk tujuan-tujuan yang sifatnya sifatnya menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, maka saya menganggap bahwa pada hakikatnya mereka tidak memahami makna kemerdekaan itu sendiri. Artinya
bahwa orang-orang seperti itu tidak layak untuk dia hidup di negeri bangsa atau di bangsa di Indonesia. Baik. Karena apa? Karena saat ini kita sangat hari ini kita seluruh masyarakat kita itu membutuhkan kepedulian, ada empati dari sesama anak bangsa untuk bisa saling bahu-membahu. Saya pikir apa yang dilakukan, donasi-donasi yang dibuka, baik yang Baiklah. Baik, Pak Jemi ditahan di situ dulu. Pak Jemi, saya coba minta tanggapan dari Pak Insinyur Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji terkait apa yang disampaikan oleh Pak Dandim, kemudian juga Pak Jemi Yusuf. Ini bagaimana Pak Sangaji? Apa yang ingin Anda komentari dari statement-statement tersebut? Ya, saya kira poin yang sangat menarik ya, social solidarity. Jadi tadi saya menyebutkan dengan istilah togetherness ya sebagai value ya, sekawanan kesekawanan sosial, gotong royong dan sebagainya kan itu punya kita, itu value kita gitu ya. Saya setuju sekali bahwa kemudian itu dirusak oleh individual attitude yang buruk gitu ya, misalnya penyimpangan tadi yang disebutkan itu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya nilai-nilai baik itu kan punya kita, punya bangsa ini yang diturunkan dari generasi ke generasi gitu ya. Karena itu maka Soekarno dulu pernah bilang bahwa perjuanganku ini berat karena berhadapan dengan kaum penjajah dari bangsa yang lain. Tapi kalian akan lebih berat lagi karena menghadapi bangsa sendiri. Jadi pada saat menyebutkan menghadapan dengan bangsa sendiri itu mulai dari kata-kata hianat, munafik dan sebagainya itu ada di dalam. Kalau kita baca bukunya Lubis ya, itu menceritakan tentang manusia Indonesia gitu. Jadi kita 76 tahun ini tentu saja kita berjuang untuk menciptakan generasi bangsa yang beradab, yang bermartabat, yang berhati mulia dan sebagainya untuk itu. Tapi kita harus kembali bahwa nilai-nilai dasar yang kita punya yang disebutkan dengan kebijaksanaan lokal atau local wisdom itu kita punya begitu. Saya dulu pernah di Buol beberapa saat itu saya mendapat cerita sampai kepada ada buah yang mengalir di Sungai Buol itu turun dari atas sampai di bawah. Itu orang yang di muara itu ketika dia mendapat buah itu dia harus pergi ke hulu untuk menanyakan ini buah dari pohon mana, pemiliknya siapa dan minta izin untuk untuk bisa mengambil, bisa makan begitu tingginya itu value itu. Baik. Sehingga kalau kita tadi bicara tentang penyimpangan itu sebenarnya penyimpangan luar biasa dari value yang kita punya. Dan nilai ini yang kemudian sudah tidak ada lagi betul atau berkurang begitu ya di era saat memang ini. Harus itu sesuatu yang alamiah begitu dalam generasi yang berpindah. Tapi tugas kita itu adalah menjaga begitu ya. Di kampung saya itu ada value, misalnya ketika pohon gitu ya menjatuhkan buah, maka buah yang telah jatuh di tanah itu telah menjadi milik publik gitu. Itu ada value seperti begitu sehingga orang boleh mengambilnya ketika ada di bawah. Tapi ketika sesuatu cabang pohon telah disandarkan ke suatu pohon, maka itu telah menjadi milik orang lain. Itu ada value di Lontara Bugis ya. Jadi kita punya nilai-nilai yang sangat hebat begitu. Itu yang bangsa sedunia sekarang ini sedang berupaya untuk menemukan kembali value itu. Apa yang mereka sebutkan dengan indigenous knowledge gitu ya. PBB sedang mendorongnya karena mereka mengetahui atau merasa bahwa itu antara lain salah satu solusi. Oke, saya kira saya kembalikan ya. Ya, kemudian saya ke Pak Farid, Pak Dandim. Pak Dandim, kalau bicara soal nilai yang dijelaskan oleh Pak Muhammad Nur Sangaji, kemudian semangat yang kita bicarakan sebelumnya. Sebenarnya kalau kita melihat realita di lapangan, semangat masyarakat untuk keluar dari pandemi, merdeka dari pandemi ini ada. Hanya saja mungkin setiap orang berbeda-beda cara mereka untuk bagaimana bisa keluar. Ada yang mungkin cuek saja, ada yang kemudian protokolnya ketat dan lain-lain. Nah, ini bagaimana sebenarnya strategi? Adakah perubahan strategi untuk kita merdeka dari pandemi ini, Pak Dandim, yang perlu dilakukan untuk saat ini? Ya, Pak Dandim. Baik. Kita tidak bisa lagi tersambung ya bersama dengan Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Ya, baik.
Pak Dandi masih bersama kami? Ya, sayang sekali. Kita coba menghubungi kembali Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Namun saya mencoba ke Pak Jemi Yusuf. Pak Jemi? Pak Jemi Ya, masih bersama kami ya, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jemi, kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sangaji yang mengatakan bahwa memang kita punya nilai yang perlu kita jaga begitu, nilai kejujuran dan lain sebagainya, dan ini akan membawa kita bersama-sama keluar dari pandemi, merdeka dari pandemi. Bagaimana tanggapan dari Pak Jemi Yusuf? Artinya yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana membangun optimisme di masa pandemi. Artinya kita harus mampu apa yang seperti disampaikan kakanda kami Bapak Dr. Nur Sangaji, mengatakan bahwa memang hari ini yang kita butuhkan bagaimana membuat simpul-simpul di dalam masyarakat untuk bersatu padu untuk bisa kita bersama-sama keluar di dalam masa pandemi ini. Artinya upaya yang harus dilakukan secara kolektif. Kita harus keluar bersama-sama sebagai anak bangsa untuk bisa membebaskan bangsa Indonesia ini dari belenggu yang namanya di masa pandemi COVID ini. Kita sangat merasakan sendi daripada baik sendi kehidupan sosial kemasyarakatan kita maupun secara ekonomi kita. Itu begitu energi kita habis terkuras untuk sekedar untuk bisa bertahan di masa pandemi saat ini. Halo? Iya, baik. Pak Jemi, tadi dalam opini publik ada beberapa warga yang menyampaikan seperti ini, Pak Jemi. Kita sebenarnya walaupun di tengah pandemi kita bisa merdeka, bisa bebas melakukan aktivitas seperti biasa dengan catatan seperti yang disampaikan pemerintah, protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker begitu ya, dan tidak berkumpul. Ini bisa dilakukan dengan disiplin begitu. Tidak perlu ada pembatasan jam malam dan lain sebagainya yang pada akhirnya mengikis rasa kemerdekaan khususnya pedagang-pedagang kecil. Tanggapan Anda soal opini seperti ini bagaimana, Pak Jemi? Saya pikir pemerintah juga itu mempunyai logika sendiri untuk bisa melindungi masyarakat bangsanya. Artinya apa? Bahwa penyakit di masa pandemi saat ini, COVID ini sebenarnya adalah penyakit yang berhubungan dengan interaksi dan populasi manusia. Artinya apa? Kalau misalnya interaksi masyarakat itu demikian besarnya, artinya tanpa melakukan pembatasan-pembatasan, maka itu akan sangat mengancam kehidupan orang lain. Kalau misalnya jenis virus lain, apakah misalnya flu babi atau flu burung, ada faktor pembawahnya. Ketika faktor pembawahnya tersebut itu kita basmi misalnya, maka otomatis wabah penyakit tersebut bisa kita kendalikan. Tetapi hal ini menjadi berbeda dengan di masa pandemi COVID ini. COVID ini interaksi yang terjadi antara manusia, maka itu merupakan bentuk penyebaran daripada virus ini. Nah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka kalau kita mengacu kepada undang-undang tentang karantina kesehatan, maka upaya yang harus dilakukan di masa pandemi saat ini, pemerintah harus mau tidak mau harus menarik rem kedaruratannya, yaitu bagaimana melakukan aktivitas pembatasan aktivitas daripada masyarakat. Nah, saya sangat berharap bahwa dengan menyelesaikan COVID saat ini tidak hanya melakukan pembatasan, tetapi bagaimana meningkatkan juga populasi atau health community kita itu semakin besar. Baik. Kalau misalnya ini bisa kita lakukan, bisa mencapai 70-80%, maka ketahanan secara komunal atau ketahanan bangsa ini itu bisa kita wujudkan. Baik. Tetapi kalau kita misalnya tidak mampu secara bersama-sama untuk bisa mengatasi problema persoalan ini, maka saya yakin kita akan terus bergelut dengan persoalan ini dan akan sangat menguras energi bangsa ini dan kita akan sangat sulit untuk keluar dari masa pandemi ini. Baiklah. Saya yakin bahwa kegiatan pemerintah saat ini bagaimana coba untuk melandaikan kurva penyebaran daripada COVID ini yang terkonfirmasi. Walaupun tidak sampai pada titik nol, tetapi dengan melandaikan kurva yang terjangkit atau yang terinfeksi, maka ini merupakan upaya dari bentuk bagaimana manusia untuk mampu untuk mengendalikan
COVID ini. Baiklah, Pak Jemi dan Pak Muhammad Nur Sangaji, kita coba buka opini publik pagi ini. Pendengar yang ingin bergabung menyampaikan opininya, silahkan Anda bisa menelpon di 085242486001. Sekali lagi di 085242486001. Sampaikan opini Anda, kita bicara soal merdeka di tengah pandemi COVID-19. Saya ke Pak Muhammad Nur Sangaji kembali. Pak Sangaji, tadi disampaikan oleh Pak Jemi bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas begitu, menjaga kesehatan masyarakat. Bagaimana kemudian bisa kita dorong begitu masyarakat punya paradigma yang sama dengan apa yang diupayakan oleh pemerintah, bahwa pembatasan yang dilakukan ini untuk masyarakat. Tidak kemudian ada paradigma lain seperti yang disampaikan tadi, kita sekarang ini merdeka tetapi justru terkikis begitu karena adanya pembatasan-pembatasan. Ya, oke. Terima kasih. Kalau saya akademisi, saya menulis hampir 30 artikel yang berkaitan dengan COVID ya. 2 saya kirim ke tadi pagi subuh kalau tidak salah. Banyaklah bicara tentang dilematis dari apa yang kita hadapi ini. Ini kan peristiwa berulang yang makan waktunya itu ratusan tahun ya. Karena itu maka kesiapsiagaan dan kepekaan manusia itu berbeda begitu. Jadi ada istilah misalnya berjuang melawan lupa, itu kita telusuri dari sejarah-sejarah. Jadi pandemi ini adalah sesuatu yang berulang, bahwa kondisinya berbeda dengan jumlah manusia, populasi yang berbeda, itu adalah soal tersendiri, seperti begitu. Saya menulis tentang dilematis. Jadi pandemi ini di satu sisi kan kita misalnya kalau kita menyampaikan informasi kepada orang bahwa pandemi ini sebenarnya tidak berbahaya dengan maksud supaya orang tidak turun imunnya, supaya orang bergembira saja begitu, tapi punya efek akan membuat manusia menjadi acuh tak acuh dan menjadi lalai gitu. Loh, kalau begitu kita balik, kita menyampaikan kepada orang tentang kekhawatiran-kekhawatiran yang sifatnya teror, katakanlah seperti begitu secara kasarnya, dengan maksud agar orang takut supaya lebih berhati-hati. Tapi dampaknya itu imunnya jadi turun dan akhirnya kita menggandakan ketakutan sehingga orang akhirnya menjadi korban oleh 2 hal. Yang pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh virusnya sendiri. Kemudian yang kedua penyakit oleh akibat ketakutan. Dalam istilah kedokteran itu disebutkan dengan psikosomatik. Jadi sakit di badannya dan sakit di jiwanya secara bersamaan. Nah, di pandemi ini ditambah lagi satu, sakit di ekonominya, begitu. Jadi dilematis itu sangat luar biasa. Nah, kalau begitu, maka semua upaya yang harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat itu harus seimbang. Tadi kita sudah bicara sedikit dalam tentang solidarity. Itu adalah upaya dari masyarakat. Karena pemerintah sekuat apapun tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah begitu tanpa supporting atau partisipasi dari masyarakat. Masyarakat yang sehebat apapun itu juga tidak akan melakukan, dia akan terjadi simpang siuran, dia akan terjadi kekacauan dan sebagainya kalau tidak diatur oleh pemerintah. Karena itu maka keseimbangannya ini harus berjalan begitu. Nah, apa yang terjadi di lapangan yang kalau kita saksikan itu seringkali ada posisinya di kedua belah pihak. Misalnya di masyarakat kita menemukan kelalaian itu juga terjadi. Masih banyak sekali kita temukan di mana-mana. Orang misalnya tidak jaga jarak, orang misalnya tidak pakai masker dan sebagainya. Jadi ikhtiar ini di level kita, di level masyarakat, apa yang tadi kita sebutkan nilai-nilai tentang kedisiplinan, kebersamaan dan sebagainya itu tidak terbangun dengan baik begitu ya. Itu bagian dari ikhtiar sesungguhnya gitu ya. Biasanya kelalaian ini dipengaruhi oleh faktor apa, Pak Sangaji? Karena kalau kita
Ya, Ya. banyak faktor tentu saja ya, tentu saja. Tapi itu saya bicara masih di level masyarakatnya ya. Lalu kemudian itu di level pemerintah kemudian mengambil menimbulkan reaksi dan sebagainya yang kadang-kadang juga kita melihat berlebihan begitu. Nah, akhirnya kita menjadi habis energi kita, habis waktu kita bukan untuk menyelesaikan problem virusnya sendiri sebagai common enemy, tetapi habis waktu kita untuk berdebat, berkelahi tentang pola penanganan, pola jalan keluar dan lain sebagainya. Karena itu maka lahirlah apa yang terjadi di Palu hari ini, dari kebanggaan kita juga yang roa jaga roa itu ya, saudara jaga saudara seperti begitu. Itu mereka munculkan tagline begitu jangan mari baku bantu, bukan baku bantah misalnya gitu ya. Oke, kepada pertanyaan yang tadi muncul tadi, itu penyebabnya apa? Itu penyebabnya banyak ya. Misalnya ada penyebab yang paling netral itu adalah kebiasaan. Kita tidak terbiasa untuk pakai masker terus-menerus. Kita dikagetkan dengan budaya baru, yaitu harus jaga jarak dan lain sebagainya. Itu satu hal gitu. Baiklah. Tapi ini harus Kemudian Pak Sangaji, dengan apa yang Anda jelaskan baru saja, begitu wajarkah kalau kemudian ada pendapat publik bahwa kita merdeka saat ini tetapi sudah tidak merasa merdeka lagi karena adanya pembatasan? Wajarkah dengan penjelasan-penjelasan yang Anda sampaikan, termasuk ada kebijakan pemerintah yang kemudian agak berlebihan seperti yang Anda sampaikan tadi? Ya, boleh jadi pernyataan itu sendiri juga berlebihan gitu ya. Jadi dua-duanya berlebihan. Boleh saja dalam tindakannya pemerintah atau dalam hal ini oknum-oknum misalnya di lapangan melakukan kegiatan yang berlebihan gitu ya. Lalu kita juga melahirkan quote gitu ya, semacam statement bahwa kita merdeka tapi seperti tidak merdeka. Jadi masalahnya adalah di virus gitu ya. Oke, itu tentu saja itu ungkapan dari perasaan kecewa di kondisi di lapangan gitu ya. Nah, di sini tadi Pak Jimmy bicara tentang kurva, kita bicara tentang keseimbangan begitu. Dan itu tidak mudah tentu saja. Saya akan kirimkan tulisan saya tentang kurva itu yang tadi disebutkan tadi itu supaya juga bisa bermanfaat ya. Ada keseimbangan antara keketatan begitu ya dan kelonggaran begitu, keseimbangannya begitu. Di dalamnya tidak boleh over. Over ini kita bisa sebutkan agak kasar sedikit itu dengan overacting gitu ya. Itu ada di masyarakat dan ada di pengelola pemerintahan misalnya. Kalau masyarakat overacting itu bisa saja seperti memandang enteng atau tidak sampai menganggap virus ini tidak ada sebagainya, lalu mengabaikan masker, tidak cuci tangan dan sebagainya gitu ya. Agama menurut saya itu sangat clear saja dan kita harus berikhtiar dulu baru kemudian kita tawakal gitu. Tidak bisa langsung tawakal gitu, bahwa semuanya diuruskan kepada Tuhan gitu ya. Ana indal jinni abdi bi gitu. Saya ada dalam prasangka hambaku. Jadi kalau kita tidak berikhtiar ya sudah, kalau kita akan masuk ke sana begitu. Saya kira itu. Baiklah, saya akan minta pendapat dari Pak Jemi Yusuf terkait apa yang dijelaskan oleh Pak Sangaji tadi. Statement dari Pak Dr. Muhammad Nur Sangaji. Ini bagaimana Pak Jemi, Anda menanggapinya? Ya, terima kasih banyak Mbak Santi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Nur, Dr. Nur Sangaji, itu merupakan pandangan sebagai seorang saintis. Artinya bahwa teori itu mengatakan seperti itu. Sama dengan misalnya kita di orang-orang lingkungan itu memahami tentang yang namanya teori minimum Liebig. Artinya apa? Bahwa teori tersebut menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu itu dipengaruhi oleh kondisi paling minimal di lapangan. Kalau ini kita terjemahkan di dalam kondisi COVID saat ini, maka apa yang tadi yang disampaikan bahwa oleh Bang Dr. Nur Sangaji, bahwa memang benar dunia ini selalu mau mencari keseimbangan barunya. Jadi kalau ketika seluruh komponen di dalam lingkungan ini berubah, maka akan muncul yang namanya keseimbangan baru. Di dalam hukum minimum Liebig itu bahwa faktor yang paling minimum itu merupakan titik terlemah di dalam sebuah sistem. Nah, kalau kita menggunakan teori tersebut di dalam masa pandemi ini, maka kalau ada dalam penanggulangan COVID ini, ada yang faktor yang paling lemah, misalnya tingkat kesadaran masyarakat misalnya itu kurang,
artinya tingkat kepatuhan mereka terhadap prokes misalnya rendah misalnya. Maka apapun yang kita lakukan di dalam masa pandemi ini untuk mengantisipasi terjadinya terjadinya letupan itu akan sangat sulit untuk kita hindari. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Nur Sangaji bahwa memang kita membutuhkan keseimbangan saat ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus diterjemahkan hal yang sama oleh masyarakat kita, sehingga kita pada titik equilibrium yang sama, pada titik yang sama untuk memahami persoalan-persoalan di masa pandemi ini. Kalau kita dalam perspektif yang berbeda memahaminya, maka saya yakin kita akan sangat sulit untuk bisa keluar di dalam masa pandemi ini. Dan saat Sekali ini lagi, perspektifnya bagaimana menurut penilaian Anda? Sudah mengarah ke sama kah atau sebenarnya lebih banyak perbedaannya sehingga kita semakin sulit untuk keluar dari pandemi ini, merdeka dari pandemi, karena tingkat kematian pun untuk Sulawesi Tengah ini sudah sangat tinggi, ada ribuan kasus data terakhirnya begitu Pak Jemi. Ya, artinya kalau yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kita harus juga melakukan autokritik terhadap pemerintah. Bahwa pembatasan sosial itu harus dibarengi dengan pemberian insentif sosial. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Itulah yang tadi disampaikan oleh Bapak Nur Sangaji tadi. Bahwa kita harus membutuhkan keseimbangan baru. Ketika orang lain, aktivitas masyarakat itu kita batasi, maka upaya-upaya pelonggaran misalnya untuk memberikan fasilitas-fasilitas pembiayaan pemerintah kepada masyarakat ketika mereka melakukan upaya-upaya untuk bertahan hidup di masa pandemi, baik yang sifatnya charity atau bantuan sosial langsung yang diberikan atau yang sifatnya pemberdayaan, itu harus kita lakukan. Untuk melakukan itu, maka kita membutuhkan yaitu data statistik kita yang untuk bisa menjelaskan kepada kita kondisi realnya. Bukankah Pak Jemi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan ini sudah banyak juga begitu yang diberikan oleh pemerintah, bantuan UMKM, BLT, dana desa dan lain sebagainya, ini banyak juga yang dalam bentuk program yang sudah disalurkan oleh pemerintah dengan tujuan agar kita bisa terbebas, merdeka dari COVID-19 begitu Pak Jemi. Ya, kita pahami, tetapi kondisi saat ini kan bukan berarti ketika pemerintah menurunkan bantuan sosialnya yang sifatnya misal apakah dalam bentuk bantuan pangan tunai atau misalnya BLT-DD melalui bantuan dana desa, tiba-tiba di COVID ini berakhir. Kan tidak. Kondisi COVID kita ini kan tetap berjalan. Cuma secara bijak dan arif kita harus menyikapinya. Maka kita membutuhkan daya tahan komunal tersebut. Kita membutuhkan ketahanan secara nasional untuk antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama memahami bahwa kita masih ada di masa pandemi ini. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kesadaran yang timbul di masyarakat itu harus berbarengan munculnya. Tidak bisa misalnya salah satunya itu lebih menonjol sehingga terkesan bahwa pemerintah bekerja sendiri dan masyarakat menerjemahkan kondisi COVID ini dengan definisi mereka masing-masing. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan Mbak Santi. Mohon izin juga Mbak Santi karena ini tanggal 16 Agustus kami DPR juga mempunyai agenda. Mohon izin kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia, kami harus berada di ruang-ruang sidang untuk mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia. Baiklah Pak Jemi, tetapi sebelum diakhiri Pak Jemi, saya ingin closing statement dari Pak Jemi disampaikan ke masyarakat. Topik kita merdeka di tengah COVID-19. Apa yang menjadi closing statement bagian akhir yang ingin disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Toli-Toli agar memang benar-benar apa yang kita bahas hari ini, merdeka di tengah pandemi, tidak hanya sekedar teori saja begitu, tapi kita bisa bersama-sama memang merdeka dari COVID-19 Pak Jemi. Saya menganggap bahwa vaksin yang terbaik saat ini adalah prokes. Jadi dengan keterbatasan saat ini vaksinasi, tetapi pemerintah tetap berupaya bagaimana tetap untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang divaksin. Tetapi hari ini yang saya menganggap bahwa vaksin yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini adalah bagaimana menjaga prokes kita. Saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk tetap mempertahankan kondisi prokes kita. Kita harus harus menggunakan masker. Kita harus sering mencuci tangan. Lantas kita harus juga menjaga jarak.
mengurangi aktivitas mobilitas kita, dan menghindari kerumunan. Kalau itu kita lakukan secara bersama-sama, kesadaran itu muncul secara transendental kepada seluruh masyarakat bangsa ini, termasuk masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli. Saya yakin bahwa bangsa ini insya Allah mampu untuk keluar di masa dari belenggu COVID-19 ini. Baiklah. Baik, terima kasih banyak Pak Jemi Yusuf untuk waktunya di RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga sukses selalu, sehat selalu Pak Jemi Yusuf dan juga rekan-rekan di DPRD Toli-Toli. Baik, saya kemudian ke Pak Dr. Muhammad Nur Sangaji Dea. Kita sudah di akhir kebersamaan Pak Dokter. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di Toli-Toli, Buol, dan Parimo, seluruh wilayah Sulawesi Tengah? Kita merupakan wilayah yang kasus tertinggi COVID-19-nya tertinggi di luar Jawa begitu ya. Pak Sangaji, tentu butuh semangat persatuan yang kuat bagi kita untuk keluar dari belenggu COVID, bisa merdeka dari COVID-19. Di bagian akhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan RRI pagi ini, Pak Sangaji? Oke, supaya terus online dengan apa yang kita bicarakan dan momentumnya masih tetap on dengan 17 Agustus, maka pertanyaan besar kita ini adalah gini perbandingannya. Kita dulu hadapi virus yang bernama penjajahan, dan kita butuh waktu 350 tahun. Setelah itu baru kita merdeka. Nah, pertanyaan relevannya adalah kita butuh waktu berapa lama untuk berhadapan dengan virus corona ini? Ya, apakah 350 tahun lagi? Gitu ya? Pertanyaan oratori saja. Tentu saja dijawab oleh ikhtiar, ya. Jadi pada zaman itu 350 tahun kita merdeka, itu ketika kita semua bersepakat bahwa itu lahir setelah kita bersatu, gitu ya. Kita bersatu, katakanlah begitu. Tidak ada hianat dan lain sebagainya. Walaupun hianat itu ada, tapi kemudian tumbang dengan sendirinya, gitu. Tapi kemudian semua itu digerakkan oleh sedikit orang. Sedikit orang itu yang besok tanggal 17 Agustus ini kita agungkan nama mereka sebagai pahlawan, gitu ya. Karena itu maka kita harus lahirkan di era ini, lahir pahlawan-pahlawan, individu-individu yang menjalankan protokol ikhtiar ini dengan sungguh-sungguh. Jadilah pahlawan untuk Indonesia karena kita telah punya sejarah untuk itu, sejarah yang sangat panjang. Saya kira itu bangun kepercayaan, masyarakat percaya kepada pemerintah, pemerintah percaya kepada masyarakat. Hanya itu syaratnya membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Saya kembalikan, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua, Pak Jemi, Pak Dandim, dan masyarakat Toli-Toli. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji Dea sudah meluangkan waktu untuk bicara di RRI Toli-Toli pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Dr. Sama-sama. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu, ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi diskusi kita bersama dengan sejumlah narasumber dari akademisi Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji Dea. Kemudian tadi kita juga sempat berbincang bersama dengan Pak Dandim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infantri Farid Yudis Purwanto. Namun beliau memang menggelar rapat pagi ini sehingga tidak bisa bersama-sama dalam waktu yang lama dalam diskusi kita. Kemudian juga ada Pak Jemi Yusuf, Wakil Ketua DPRD Toli-Toli. Dan pendengar, di bagian akhir dialog kita pagi ini tentu kita sudah bisa menyimpulkan seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Kita bisa merdeka dari COVID-19 ketika semangat persatuan itu ada. Karena tadi dicontohkan oleh Pak Dr. Muhammad Nur Sangaji bahwa di masa penjajahan di masa lampau kita bisa merdeka karena kita bersatu. Ada semangat persatuan yang lahir. Nah, di saat ini di tengah pandemi COVID-19 semangat itu juga perlu digelorakan, dan seperti disampaikan juga oleh Pak Jemi bahwa vaksin terbaik selain kita mengikuti vaksin dari pemerintah adalah menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita berikhtiar untuk bisa merdeka dari pandemi ini. Mudah-mudahan saja dengan ikhtiar yang luar biasa, yang kuat, dengan semangat yang tinggi, semangat persatuan yang tinggi, kita bisa mengakhiri pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti segmen dialog interaktif Lintas Pagi Toli-Toli, Parimo, dan Buol. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.